Pengertian ganjaran. Ganjaran atau hadiah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan upah, pahala, balasan, dan pemberian penghargaan. Maka dalam hal ini, ganjaran dalam pendidikan adalah memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, ganjaran merupakan alat pendidikan representatif yang bersifat menyenangkan dan membangkit atau mendorong peserta didik untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat, terutama bagi anak yang malas dan memiliki prestasi yang kurang baik. Dalam bahasa Arab, ganjaran diistilahkan dengan thawab. Di dalam Al-Quran, dalam menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik. Dalam surah Ali Imran ayat 148, Allah berfirman, "Maka Allah berikan ganjaran kepada mereka di dunia dan di akhirat dengan ganjaran yang baik, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik." Sedangkan hukuman dalam pengertian etimologi merupakan siksaan atau akibat atas pelanggaran aturan. Menurut Atiyah Al-Abrashi dalam karyanya At-Tarbiyah Al-Islamiyah, hukuman merupakan lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang membatasi kreativitas dan prestasi siswa, melainkan lebih mengembangkan potensi seseorang dan mengembalikan motivasinya menjadi pribadi yang semangat, kreatif, dan produktif. Dalam surah Ali Imran ayat 11 yang berbunyi, "Oleh sebab itu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras dalam hukumannya." Hukuman merupakan sesuatu yang disyariatkan dan merupakan salah satu sarana dalam pendidikan dan bisa menjadi hal yang diperlukan oleh seseorang pendidik. Di sini guru harus sangat berhati-hati. Jangan sampai siswa yang diberikan hukuman merasa disiksa. Alat pendidikan yang berupa hukuman ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pemberian hukuman tersebut, seorang guru harus memiliki motivasi agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi motif yang baik bagi peserta didik tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat mengaplikasikan hukuman dan ganjaran. Yang pertama, syarat mengaplikasikan hukuman, yaitu harus berdasarkan cinta, kasih, dan sayang. Yang kedua, harus dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang ketiga, harus menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik. Yang keempat, harus mengandung makna edukasi. Kemudian, syarat mengaplikasikan ganjaran. Yang pertama, ganjaran yang diberikan kepada seorang harusnya bernilai bagi orang itu. Yang kedua, ganjaran yang diberikan harus dapat memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik. Yang ketiga, pelajaran yang diberikan hendaklah memiliki nilai pendidikan. Kemudian, adapun bentuk-bentuk hukuman dan ganjaran pada pendidikan Islam. Hukuman pertama, yaitu hukuman bersifat fisik, seperti menjewer telinga, memukul, mencubit, dan lain-lain. Yang kedua, hukuman verbal, seperti dimarahi dengan tujuan agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, hukuman nonverbal, seperti menunjukkan mimik atau raut wajah yang tidak suka. Yang kedua, yaitu ganjaran. Yang pertama, ganjaran fisik, yaitu seperti
memberikan penghargaan seperti hadiah, piala, atau dan lain-lain. Yang kedua, ganjaran non-fisik, yaitu seperti memberikan pujian, ucapan terima kasih, atau ucapan doa-doa untuk anak. Kemudian, adapun tujuan hukuman. Tujuan adanya sebuah hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk perbaikan kesalahan yang telah dilakukan anak-anak, bukan menjadikan sebuah ajang balas dendam. Dan pendidikan di sini terlebih menganjurkan kepada para pendidik untuk mengenal perangai, tabiat, dan akhlak anak didiknya sebelum menjatuhkan hukuman. Sedangkan tujuan pokok hukuman dalam pendidikan Islam ialah pencegahan, pengganjaran, melindungi, dan pendidikan. Arti pencegahan ialah menahan si pembuat kesalahan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan kembali dan menjadikan pelajaran untuk peserta didik lainnya. Tujuan ganjaran, pemberian ganjaran tidak semata-mata berupa materi, uang, dan lain-lain. Seorang guru yang bijaksana harus memulai pendidikan dengan memberi hadiah atau berupa pujian-pujian yang menambah gairah dan semangat belajar siswa. Tujuan utama ganjaran yang pertama merangsang motivasi belajar anak, terutama bagi anak yang malas dan lemah proses pembelajarannya. Yang kedua, mendorong agar anak lebih meningkatkan diri lagi untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, menambah kegiatannya dan kegairahannya dalam belajar. Prinsip hukuman. Menurut pendapat Al-Abrashi yang mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip pemberian hukuman sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari terlebih dahulu tabiat dan sifat anak sebelum memberi hukuman. Yang kedua, memotivasi anak untuk turut serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu anak didik sehingga dapat dilayani dengan layanan yang sesuai. Yang keempat, mengetahui latar belakang anak yang salah. Yang kelima, memberi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Yang keenam, memberi hukuman tidak menyinggung harga diri anak didik, apalagi menghinanya. Yang ketujuh, penjatuhan hukuman fisik merupakan pilihan terakhir bila metode pembelajaran lain tidak mempengaruhinya. Prinsip ganjaran. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ganjaran dalam prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ganjaran atau reward diberikan berkaitan dengan responsibility anak didik. Yang kedua, ganjaran secara langsung setelah anak sukses dan berhasil dalam tugas dan berperilaku sesuai kesepakatan sosial, karena reward merupakan bentuk reaksi yang adanya aksi yang dilakukan mereka. Yang ketiga, ganjaran secara wajar dan realistis sehingga dapat dihayati anak. Syarat yang paling penting dalam memberian ganjaran harus mampu menjadikan cerminan diri yang menampakkan kepada anak gambarannya. Kemudian, adapun urgensi hukuman dan ganjaran. Pentingnya ada suatu hukuman dan ganjaran akan memberikan pengaruh besar, sebab dari hukuman atau ganjaran tersebut akan memberikan motivasi bagi mereka untuk memperbaiki, meningkatkan perilaku supaya lebih baik dari sebelumnya. Jadi, dari materi ini kami memiliki kesimpulan, yaitu hukuman atau punishment atau ganjaran atau reward atau hadiah atau penghargaan ini merupakan metode yang banyak digunakan dalam pendidikan Islam agar penggunaan metode hukuman dan ganjaran cukup efektif dan efisien dalam pendidikan Islam.